cerminan ini menggambarkan isi dalemanmu. Jadi sebelum memutuskan entah itu bertahan atau entah itu resign, kamu rilis dulu gitu. Kamu harus rilis dulu daleman kamu itu, karena siapapun orang di tempat kerja kamu kah, di rumah kah, temen kah, atau siapapun lokasi dan orang-orang itu berada, orang-orang itu dihadirkan oleh semesta sebagai cermin yang menggambarkan daleman isimu. Jadi yang paling utama untuk dilakukan adalah aware untuk memahami bahwa, oh ketika aku dihadirkan orang yang bikin kesel, orang yang toksik, orang ini kan hanya cerminan dalamnya kamu. Artinya, daleman kamu ini masih menyimpan cerita tentang kesedihan, kekesalan, kemarahan. Tapi dulu aku kalau ada orang ngomong, oh itu karena luka batin di masa kecil, itu jujur aku nggak percaya sih dulu. Oke. Ini makin kesini, aku makin mulai flashback ya masa kecilku seperti apa. Terus aku kaitkan, aku ada sifat apa atau aku ada pola looping seperti apa, itu kok Iya kok juga ya. relate juga ya. Oh iya, namanya kesadaran kita bertumbuh ya Teh Iya, ya. ada cerita yang belum selesai Mas di awal. Itulah yang menyumbat kelimpahanmu. Iya, Izinkan iya, kamu iya. terima, izinkan alirkan, izinkan kamu sadari untuk menerima semua cerita itu. Welcome atau sambut semua kisahmu. Karena itu juga cinta. Iya, 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 iya. Oke deh, kita mulai masuk ke pertanyaan teman-teman ya Mas Habaib ya. Ya, Ya, sebenarnya banyak tadi yang sudah tulis Mas Habib. Tapi kita coba mulai dari yang Teh, toksik di tempat kerja. ya. Rasa saya seolah menyarankan saya resign di tempat kerja. Apakah itu tepat gitu? Kayak gini, kalau misalnya dia sering ke-trigger ya di lingkungan pekerjaan yang memang dipenuhi orang-orang yang toksik, itu kan membuat kemudian tidak nyaman gitu. Nah teman-teman kemudian bingung nih, apa aku resign aja gak? Nah resign ini kan beda ya, maksudnya itu muncul dari gerakan dalam, flowing, atau sekedar ego pikiran Ya. kita. Nah itu bagaimana Teh? Jadi gini, sadari dulu prinsip sebuah peristiwa. Sadari dulu prinsip sebuah peristiwa. Ketika kamu bertemu dengan rekan kerja yang toksik, rekan kerja yang toksik ini adalah cerminanmu. Itu adalah cerminan dirimu. Satu hal yang harus kamu pahami bahwa cerminan ini menggambarkan isi dalemanmu. Jadi sebelum memutuskan entah itu bertahan atau entah itu resign, kamu rilis dulu gitu. Kamu harus rilis dulu daleman kamu itu, karena siapapun orang di tempat kerja kamu kah, di rumah kah, temen kah, atau siapapun lokasi dan orang-orang itu berada, orang-orang itu dihadirkan oleh semesta sebagai cermin yang menggambarkan daleman isimu. Jadi yang paling utama untuk dilakukan adalah aware untuk memahami bahwa, oh ketika aku dihadirkan orang yang bikin kesel, orang yang toksik, orang ini kan hanya cerminan dalamnya kamu. Artinya, daleman kamu ini masih menyimpan cerita tentang kesedihan, kekesalan, kemarahan. Itu dulu yang harus dirilis, itu dulu yang harus izinkan diterima, izinkan dialirkan, izinkan dilepaskan. Nanti ketika itu udah dilakukan, kemungkinannya itu akan ada dua. Bisa jadi kamu keluar kantor, bisa, atau pada akhirnya lingkungan kamu berubah. Tapi jika kamu tidak melakukan introspeksi ke dalam dengan cara membaca pesan semestanya apa dari situasi ini, karena orang yang toksik itu mereka hanya tukang pos. Mereka hanya sang pembawa pesan gitu. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa pada saat ketemu dia? Marah, sedih, ya itu pesannya. Marah sama sedihnya izinkan diterima, izinkan dialirkan, izinkan larut ke yang tanpa batas.
Tapi kalau misalnya kamu tidak melakukan penerimaan dan melarutkan emosi, kamu mau pindah kemanapun, itu akan ketemu lagi. Kamu nih resign nih, ya Mas Hendra resign nih, terus tanpa menerima melepas emosi yang sebelumnya dia ngerasa toksik, dia mau pindah ke perusahaan B, dia akan ketemu lagi Mas sama yang toksik lagi. Pindah lagi akan ketemu lagi. Kenapa? Kan daleman dirinya sama, belum diberesin dalemannya. Kalau dalemannya masih itu, dia mau jalan dimanapun, dia kena pantulan yang sama. Itu penting banget teman-teman. Gak hanya tentang cerita teman toksik, keluarga toksik kan juga ada, ya kan? Pasangan toksik juga ada, adik kakak dan lain-lain. Sadari ya teman-teman, mereka itu hanya tukang pos. Mereka itu diutus Mas untuk memantulkan cerminanmu. Jadi mereka-mereka itu hadir Mas Hendra sebetulnya dalam rangka kasih sayang Allah yang teramat sangat. Kasih sayang semesta yang teramat sangat. Allah semesta atau apapun nama itu disebut pengen kamu bahagia dan berkelimpahan. Tapi masih ada lapisan emosi yang belum beres. Terus caranya gimana Mas untuk ngasih tahu orang itu? Malaikat nyolek? Atau Allah yang turun gitu? Enggak, diturunkanlah utusan berupa teman-teman toksik itu. Mereka tukang pos Mas. Untuk ngasih tahu ke orang itu, lo ketrigger kan rasanya apa? Kesel, marah, jengkel misalnya gitu. Ya itu isi dalemanmu yang menyumbat kelimpahanmu. Yang selalu kamu tolak, kamu dorong, gak mau kamu terima. Waktunya untuk duduk. Aku sambut dan terima. Semua rasa yang dihadirkan sama semesta. Karena ini juga cinta. Dan itu indah banget sih. Melihat segala sesuatu dengan perspektif kesadaran gitu. Bahwa hidup ini selalu ada dualitas. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Dua-duanya juga cinta kok. Dibikin asik aja boleh nggak? Gitu Mas. Oke. Teh, bagaimana caranya bisa menyelaraskan antara keinginan pikiran dan hati itu suka berantem? Maksudnya itu pikiran itu nggak sinkron sama keinginan hati. Ya. Gimana cara menyelaraskannya? Ya. Gini. Sorry. Pada saat kita mau sesuatu, rumusannya itu sesuatu itu terjadi, judulnya adalah selaras. Ya. Sesuatu itu terjadi, secara judul utamanya dia harus punya resonasi yang sama. Resonasinya harus sama. Ya. Resonasi dan frekuensi vibrasi yang sama, sama dengan apa? Dengan goals-nya. Contoh. Mas Habib pengen uang, misal. Contoh ya, Mas Habib pengen uang, TVB aku butuh uang, aku pengen uang 10 juta, misal gitu ya. Mas Habib pada saat menerima uang 10 juta, itu rasanya apa Mas? Rasanya kalau udah terima? Seneng. Seneng, Bahagia. bahagia, bersyukur gitu ya. Ya. Ini adalah frekuensi uang. Tadi ya yang Mas Habib bilang ya, seneng, bahagia, bersyukur. Ya. Ini adalah frekuensinya. Kalau kita mau ini di tangan kita, berarti tubuhmu, rasamu, pikiranmu harus menggetarkan 3 rasa ini. Seneng, bahagia, bersyukur. Ya. Itulah frekuensi uang. Karena uang itu kan cuma material dalam bentuk materi kan? Ya. Tapi uang itu adalah energi yang memadat jadi uang. Jadi kita harus menyamakan resonasi kebahagiaan dan rasa bersyukur ini. Frekuensi kebahagiaan dan bersyukur. Ketika rasa hati sudah dalam frekuensi ini, pikirannya juga harus seperti itu. Tapi kalau nggak selaras gimana gitu kan? Kalau pikirannya tabrakan gitu, ini gimana? Duduk dulu sama yang rame itu gitu. Ketika pikiran, kamu nggak bisa, kamu gini, kayak melemahkan goal kita gitu ya. Kamu duduk aja untuk mengamati. Lagi rame nih, gitu. Jadi tugas kita tuh cuma menyaksikan. Penyaksi. Ya.
Tugas kita tuh hanya menyaksikan si semua cerita ini lewat-lewat gitu. Kalau ada rasa yang nggak nyaman, izinkan kamu terima, izinkan biarin aja dia ngalir. Izinkan dia larut terurai. Jadi lifestyle hari-hari kita seperti itu. Nantinya si pikiran yang rame itu ketika kita aware, sadar bahwa dia ada, dia kita izinkan teralami, sambut dan terima, itu akan lewat dengan sendirinya Mas Habib. Dia akan reda dengan sendirinya. Biasanya gitu, dan pelan-pelan akan selaras biasanya. Tapi pahami ya teman-teman, semua hal yang teman-teman mau itu ada di dalam goals tertentu, dia ada di dalam frekuensi dan vibrasi tertentu. Resonasi dan frekuensinya ini harus sama getaran kita. Baru dia kayak dikasih karpet merah gitu Mas Habib, landing dia, turun jadi realita kita. Itulah quantum jump. Banyak yang tanya di live TikTok caranya ngerilis dan lain sebagainya. Mungkin di tanggal 11 itu Iya. itu ada tapi itu udah banyak materi loh ya. Iya, udah full materi tanggal itu nanti. 11. Tanggal 11 itu adalah Zoom spesial. Dan itu akan detail sekali dan aku akan kasih praktek quantum jam uang 20 juta. Untuk teman-teman persiapan apapun untuk kebutuhan teman-teman, atau kalau teman-teman pengen ketemu aku, mungkin kita bisa berinteraksi secara langsung. Nanti itu bisa lewat banyak hal tentang quantum jam. Quantum jam itu satu pengalaman yang sangat menyenangkan sih Mas. Kalau sekali udah terjadi tuh udah jadi kayak headache gitu Mas. Jadi pengen dicoba lagi gitu. Karena hidup ini cuma permainan teman-teman, dibawa santai aja. Seandainya Teteh deket rumah, aku juga mikir gitu sih. Aku andai kata deket rumah gitu, kesini terus gitu. Tapi memang beda teman-teman. Sering ketemu, lingkungan tuh bener-bener ngebentuk deh. Aku merasa diriku Betul. sendiri deh. Kita bergaul sama siapapun tuh bener-bener sangat berpengaruh. Makanya kita bikin komunitas ya. Betul. Dan Kita habis ini, bikin komunitas yang 3 bulan sekali ya Mas ya? iya.